Halo, perkenalkan, nama saya adalah Michael Ballard Isaisi Lain dengan NIM 182-23080 dan hari ini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai pairing SP32 dengan fungsi Bluetooth-nya beserta dengan general overview dari bagaimana metode Bluetooth ini bekerja. Oke, jadi kemungkinan saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari bagian Enunex-nya. Jadi di sini kita memiliki pairing Bluetooth yang klasik ya. Dia ini melakukan pairing ESP32 dengan perangkat lain menggunakan Bluetooth klasik. Jadi ini ada langkah-langkah pairingnya itu inisialisasi, mulai Bluetooth, pairing dengan perangkat lain, dan verifikasi koneksi. Dan ini adalah contoh kode untuk menginisialisasi dan melakukan pairing dengan perangkat lain. Oke, jadi mungkin kita mencoba memahami dulu ya, apa itu Bluetooth. Jadi Bluetooth itu adalah wireless technology standard untuk mempertukarkan data melalui jarak yang pendek, ya biasanya sampai 10 meter, menggunakan gelombang radio di frekuensi 2,4 GHz. Jadi Bluetooth ini biasanya dipakai untuk koneksi peripheral seperti keyboard atau mouse atau headphones atau earbuds ke HP atau komputer. Dan Bluetooth itu juga bisa untuk wireless audio streaming, bisa dalam kasus ini ya untuk IoT device communication, dan Bluetooth itu juga bisa untuk short range data transfer antara beberapa device. Jadi Bluetooth ini ada beberapa versi, ada Bluetooth Classic sama Bluetooth Low Energy atau Bluetooth BLE. Jadi Bluetooth Classic ini biasanya digunakan untuk bandwidth aplikasi-aplikasi yang punya bandwidth lebih tinggi seperti audio atau transfer data. Sementara Bluetooth Low Energy ini biasanya dia itu dipakai untuk sensors atau wearables. Nah, jadi kode di sini dia itu pakai Bluetooth Classic dan specifically untuk SSP-nya atau Serial Port Profile yang nge-emulate eh, yang emulate suatu koneksi serial melalui Bluetooth. Oke, jadi di atas ini kita punya library inclusion hashtag include Bluetooth serial.h. Jadi library ini memiliki built-in library ini menyediakan fungsionalitas Bluetooth untuk SP32-nya. Jadi kan ESP32 ini punya built-in Bluetooth dan library ini membuat menggunakan hal tersebut lebih gampang. Nah, jadi di sini kita juga memiliki deklarasi pembuatan objek serial BT dan di sini kita punya setup function. Jadi kita bakal monitor di baud 115.200 biasanya untuk monitoring. Kemudian kita punya serial bt.begin sp32 underscore bt. Jadi dia ini nge-start Bluetooth service-nya dengan device yang bernama SP32BT. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba pairing dengan SP32-nya, nama display yang akan muncul untuk SP32-nya adalah SP32BT. Kemudian kita juga bakal ngeprint kalau misalnya perangkat Bluetooth sudah siap untuk dipasangkan dalam kasus ini. Nah, jadi untuk loop function-nya, jadi loop function ini menciptakan jembatan komunikasi dua arah antara USB serialnya dan Bluetooth serialnya. Jadi USB serialnya itu kan terkonek ke komputer lewat USB dan Bluetooth serial ini terkonek ke suatu Bluetooth device yang sudah di-pair. Jadi di if serial available ini, kalau hal ini mengecek kalau misalnya data itu tersedia dari USB serial port. Dan serial bt.write serial read ini dia ini membaca suatu byte dari USB serial dan mengirimkannya melalui Bluetooth. Nah, di sini if serial bt.available artinya jadi ngecek kalau misalnya data itu ada datang dari Bluetooth dan serial bt.read dia ini ngebaca byte tersebut dari Bluetooth dan mengirimkannya ke USB serial. Jadi bagaimana komunikasi ini bekerja? Jadi mungkin saya akan menjelaskan dari pairing prosesnya dulu ya. Jadi ketika SP32 itu nge-start atau ngemulai gitu, dia itu bakal ke discover sebagai SP32 underscore BT. Kemudian
ketika ketika kita memakai suatu smartphone atau suatu komputer, device itu bisa mencari untuk SP32BT dan nge-pair dengan SP32BT itu. Nah, dalam kasus ini kita tidak memerlukan PIN. Nah, setelah kita pairing, kita bisa connect ke serial port SP32 ini dari device dari device yang satu lagi, dari smartphone atau komputer kita. Nah, jadi untuk section keduanya, yaitu data flow, jadi data itu bakal kekirim dari serial monitor komputernya via USB dan ditransmit melalui Bluetooth. Sementara data juga diterima melalui Bluetooth dan diprint ke serial monitor. Jadi hal ini menciptakan jembatan yang transparan antara kedua saluran komunikasi tersebut. Nah, jadi ini penjelasan saya untuk pairing Bluetooth Classic. Kemudian di sini juga terdapat kode untuk menggunakan aplikasi terminal Bluetooth. Dan di sini juga terdapat kode untuk autentikasi Bluetooth dengan Secure Simple Pairing atau SSP. Nah, jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam untuk kedua kode ini, karena saya sudah merangkum secara singkat mengenai apa itu Bluetooth dan kerjanya bagaimana di kode yang pertama. Jadi mungkin sekarang saya hanya akan mendemonstrasikan hasil pekerjaan saya. Mohon tunggu sebentar. Recording in progress. Sebentar. Oke, jadi di sini sebentar. Di sini terdapat SP32 saya yang sudah terkoneksi ke komputer saya di sini. Dan di sini terdapat kodenya. Ini sudah dimodifikasi dikit. Ini merupakan hasil modifikasi dari kode-kode yang telah em, ditampilkan sebelumnya. Dan sejauh ini bisa dilihat bahwa no client connected karena saya belum menghubungkan HP saya dengan SP32-nya. Jadi mari kita coba. Pertama saya nyalakan Bluetooth di HP. Em, saya akan pairing dengan mic ESP32 kalau bisa. Terus sebentar. Ini saya unpair terlebih dahulu. Dan saya akan coba scan sekali lagi. Available. Oke, jadi terdapat mic ESP32 yang bisa di-pair. Kita akan mencoba mem-pair. Jadi bisa dilihat ya ada Bluetooth pairing request. Kita akan pair. Oke, jadi kita sudah menambahkan mic ESP32 ke dalam list pairing kita. Dan kalau misalnya kita pergi ke terminal, kita bisa ke devices dan kita bisa connect dengan mic ESP32. Nah, di saat yang bersamaan, Anda bisa melihat bahwa terdapat tulisan client connected. Jadi mungkin kita akan mengirimkan message di sini terlebih dahulu. Hello. Dan Anda bisa melihat bahwa ada receiving message yang mengatakan hello di sini. Dan kalau misalnya kita
mengirimkan pesan dari laptopnya. Kita akan press enter, send message hello there, dan kalau misalnya kita lihat di HP-nya, terdapat message hello there. Dan semua ini adalah hasil dari implementasi dari kode ini. Jadi sekian penjelasan saya mengenai basic Bluetooth dan demonstrasi dari hasil pekerjaan saya. Sekali lagi, nama saya adalah Michael Barat Isai Silain dengan NIM 182230810 dan terima kasih.